Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu kembali hari ini bersama saya Warniati SPB, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batu Selatan, SDN 2 Kata 1. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu. Saya Farida Aliyati, guru kelas 5 SDN 2 Patasan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, sudah sehat. Oke, saya juga senang mendengarnya Ibu ya. Jadi hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Ibu akan saya amati sebelum proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu, adapun tujuan pembelajaran ataupun supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu. Kira-kira nanti dalam supervisi mata pelajaran apa yang ingin Ibu ajarkan? Saya sudah merencanakan mata pelajaran yang ingin saya sampaikan itu adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah Ibu. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ini apa? Tujuan pembelajaran saya yang ingin saya sampaikan itu, saya ingin siswa dapat menyebutkan media iklan elektronik yang tepat. Kemudian saya juga bertujuan agar siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gangguan pencernaan pada manusia. Oh baik, luar biasa Ibu. Selanjutnya dengan area pengembangan yang ingin Ibu sampaikan. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu pengetahuan Ibu. Siswa itu dapat menganalisis iklan dari media elektronik. Kemudian siswa juga dapat menganalisis gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, untuk keterampilannya yaitu siswa bisa atau mampu membuat tentang poster mengenai gangguan pencernaan pada manusia. Baik, sangat baik sekali Bu. Nah, saya juga ingin mendengar Ibu, rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas. Jadi strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, dan metodenya seperti apa Bu? Kalau untuk strategi, saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga akan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat siswa. Untuk modelnya Ibu, itu saya menggunakan project based learning atau FBL. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi, kelompok, serta tanya jawab. Baik Ibu, jadi nanti jika saya bisa simpulkan bahwa nanti yang akan Ibu lakukan di saat supervisi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu Ibu ya? Iya. Oke, lalu bagaimana dengan pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini Ibu? Nanti saya akan menggunakan LKPD, kemudian menggunakan laptop juga. Kemudian saya akan memberikan contoh-contoh sampel-sampel iklan Ibu. Ya, luar biasa sekali Ibu. Kalau benar, kapan kira-kira Ibu melaksanakan kegiatan ini Bu? Untuk rencananya Ibu itu minggu depan Bu, hari Rabu ya, 13 Desember. Baiklah Ibu, nanti setelah selesai Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, maka saya akan melakukan percakapan kembali Bu, pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu. Nah, sebelum ini apa yang Ibu dapatkan dari
hari ini? Ya Bu, untuk hari ini saya mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya, media apa saja yang nanti akan saya gunakan, kemudian saya memiliki gambaran dari apa-apa yang saya lakukan hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya. Sampai bertemu hari Rabu yang akan datang, ya. Dan demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu kembali pada observasi kelas dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan pagi? Lihat tengok temannya yang di samping, apa ada yang nggak masuk hari ini? Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai dari Tuhan, sekarang kami mau belajar. Bimbinglah kami, semoga kami bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Guru kami Tuhan. Oke, berdoa sudah selesai. Silakan berdiri. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Biasanya bapak yang minum kopi terus megang yang seperti itu dibaca itu apa namanya? Koran. Ada yang nggak tahu sama koran? Ada. Ada yang nggak tahu sama koran? Ada. Nggak ada, tahu semua ya. Kemudian pernah di rumah ada punya radio? Ada punya radio. Sering mendengarkan radio? Sering. Ada yang punya televisi besar? Ada. Yang dilihat apa biasanya di televisi? Sinetron. Sinetron. Yang lain? Oh, Ipin-Ipin berarti kartun ya. Nah, biasanya setelah kartun itu biasanya ada info-info disebut berita. Ada berita. Yang pertama, habis berita ada apa tadi? Iklan. Berarti sudah pernah melihat iklan. Contohnya iklan apa ya? Iklan Raiko. Oke, Ibu punya Raiko. Nah, Ibu punya Raiko. Apa biasanya Raiko? Buat masak. Oh, buat masak. Gimana kata-kata Raiko di iklan di televisi? Raiko. Hah? Selalu dimakan. Oh, Raiko selalu di hati. Mari masak. Menggunakan Raiko. Untuk kelezatan. Mari gunakan Raiko. Nah, itu kan bisa jadi berita iklan tuh. Nah, kemudian ini apa ini? Aqua. Isinya apa? Air. Biasanya iklan di televisi gimana ya, Aqua ya? Minum aqua. Iya. Misalnya seperti Aqua dari sumber pegunungan. Mari kita minum Aqua. Nah, kan? Ingat kan? Oke. Tahu iklan Aqua? Ada yang nggak tahu? Nggak ada. Oke, tahu. Kemudian lihat ini iklan apa ini? Buat apa? Ya, iklannya seperti apa? Ada yang tahu? Bersama. Oke. Lalu nanti biasanya pencegah gigi berlubang gunakan. Oke. Apa ini? Paramek. Apa iklannya? Kalian biasanya kalau melihat iklan yang ada di televisi ada berupa gambar, ada suara, ada gerak-gerik tubuh dan ada tulisan. Oke, lihat ya. Sambil jalan keliling. Tolong dilihat. Di sini Ibu punya contoh video iklan. Oke. Ibu punya contoh video iklan. Ya. Nanti kalau itu sudah bunyi akan Oke. Lihat iklan Ibu. Ya. Tolong pilih. Ini adalah iklan
video yang ibu punya. Oke? Bisa didengar? Bisa. Apa bilangnya tadi? Oke. Untuk meredakan sakit kepala. Oh iya, pintar. Berarti kalian sudah pernah melihat tentang iklan. Iklan tuh adanya di selain di TV di mana? Mana lagi? Oh, di salah. Iklan elektronik itu ada di radio. Kemudian yang kita lihat di rumah yang ada gambarnya? Ya, TV itu sama seperti yang kita lihat di laptop sini ya. Oke, sudah tahu. Nah, di sini selain ibu memiliki iklan, ibu juga punya yang namanya pernah sakit gigi? Karena apa sakit gigi? Karena berlubang. Berlubang karena kebanyakan makan? Kebanyakan makan pencernaan manusia kemarin kita sudah tahu ya, pencernaan manusia. Pernah sakit perut? Kalau sakit perut itu namanya gangguan pencernaan. Dikarenakan sering memakan yang pedas. Oke, makan yang pedas-pedas. Jadi di sini ya, ibu punya berbagai macam gangguan pencernaan. Contoh yang lain, gangguan pencernaan selain sakit perut apa? Bukan. Ini lihat ibu. Oh, mah. Iklannya ada mah. Oi, lihat dengan ibu. Iklan mah apa? Kalau mah minum iya. Kalau ibu kan, lalu iklannya tadi ibu harus minum Roma. Berarti itu tadi sakit mah, sakit pencernaan. Selain sakit mah, apa sakit pencernaan lagi? Selain diare. Pintar diare. Diare karena kita kebanyakan buang air. Diare disebabkan karena kita makan makanan yang kurang bergizi. Iya. Kemudian yang susah buang air besar itu namanya sembelit. Ada juga iklannya tuh. Roma. Kemudian gangguan pencernaan yang berikutnya tadi diare. Kalau diare minum obat. Oralit. Bisa minum oralit. Lalu nanti ada iklannya lagi. Sakit gigi. Iklan itu apa sakit gigi? Gosoklah gigi biar tidak berlubang. Oke. Kalau paham, ibu ada punya tugas. Tugas ibu ini berupa yang pertama, kalian nanti akan ibu kasih soal. Soal itu nanti berupa di sini ada iklan. Kemudian nanti di situ ada gangguan pencernaan. Nih, lihat iklan punya ibu. Nanti bisa digambar. Apa itu iklan punya ibu? Nanti bisa digambar ya. Contoh iklan ibu. Ya, aqua mungkin. Ya, ini sama. Di sini nanti dilihat media cetak. Media cetak itu kan koran, media cetak. Kemudian ini termasuk media cetak. Kemudian kenapa alasan memilih yang mana yang kalian suka? Media iklannya ada di televisi. Kalau ini di internet nih, tuh di internet. Di internet seperti yang ibu contohkan tadi, di internet punya ibu ya. Yang ibu lihatkan tadi itu contohnya di internet. Kemudian yang di sini apa namanya penyebab sakit pencernaan tadi mah ya. Yang di sini bisa lihat sampel punya ibu, ada Listerin, bisa dilihat oh sakit kepala tuh, jadi bisa digambar.
lihat ya. Jadi kalian bisa menggambar, bisa tahu iklan itu seperti apa. Yang sebelah sini, yang di sebelah sini mengerjakan penyebab penyakit mah itu apa. Yang di sini mengerjakan contoh iklan. Itu iklannya di televisi. Kalian sukanya yang mana? Suka yang di televisi kah? Suka yang di internet kah? Nah, alasannya dikasih. Saya suka di televisi karena misalnya enak ngelihatnya. Kan bisa tuh. Alasannya di situ. Kemudian di internet sukanya apa? Karena suka pegang HP mungkin. Nah, jadi bisa dilihat. Oke, sudah selesai mengerjakan tugasnya semua? Sudah. Yang kelompok di sini bermain peran. Oke, silakan maju ke depan. Siapa dulu? Esther dulu atau siapa? Oh, Esther dulu. Oke. Lihat. Lihat ya, temannya ya, bermain peran dengan menggunakan contoh dari iklan. Oke, silakan. Tolong dilihat. Ya, tolong dilihat. Oke. Nah, apa kata-katanya? Ya, Pepsodent. Gosok gigi supaya gigi tidak berkarat. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut untuk pemain peran yang berikutnya. Yuk maju. Iya. Apa itu? Gigi tangannya ini apa? Oke, gimana? Ayo iklannya, ayo sama teman-teman. Warna apa? Oke. Oke. Ayo kelompok yang di sini. Sini dulu, ayo. Ayo Eren. Eren akan membacakan hasil diskusi kelompoknya tentang apa, Eren? Tentang gangguan pencernaan. Oke, gangguan pencernaan. Nah, dilihat teman-teman semua. Nah, gangguan pencernaan ada 5 apa aja, Eren? Sembelit, Oke. tipas, mah, susu, dan diare. Oke. Gangguan sistem pencernaan mah, gejalanya adalah perut terasa perih, mual, dan tumbuh. Oke, itu mah ya. Lihat. Mah disebabkan oleh Fatimah akan memilih jenis iklan yang disukai. Entah itu iklan di televisi kah? Entah itu iklan yang ada di internet kah? Oke, kita lihat. Bagaimana? Kelompoknya tadi bagaimana? Oh iya, silahkan dibacakan ke depan seperti itu ya. kami suka Iklan. lebih suka iklan dari televisi, bisa menggambar dan bersuara dan bergerak. Oke, dia lebih suka iklan di televisi. Tepuk tangan. Oke. Nah, di sini semua sudah paham semua kan tentang iklan? Oke. Tentang gangguan pencernaan pada manusia? Paham? Paham. Oke. Nah, kalian hari ini sudah belajar bersama Ibu. Bagaimana perasaannya? Senang. Capek nggak? Oh, enggak. Ada yang capek, ada yang enggak. Oke. Ini ada yang senyum, ada yang murung, kemudian ada yang terakhir apa itu? Nangis. Oke. Satu-satu maju. Gimana perasaannya? Silakan maju dari yang hari ini. Oke, Ren juga. Oke, selanjutnya. Gimana perasaannya? Oke, tepuk tangan. Jessa. Ayo gimana perasaannya Jessa hari ini? Gimana Jessa?
Teman-teman, marilah kita berdoa untuk kembali kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau pulang, lindungi kami di jalan, semoga kami sampai di rumah dan juga bertemu orang tua kami, Tuhan. Kami ke depan. Keluar. Ya, istirahat lah. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Saat ini saya Warniati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Batu Selatan masih bersama Ibu. Saya Farida Ariati SPD, saya adalah guru kelas di SDN 2 Makassar. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, baiklah, saya senang mendengarnya Bu. Kemarin Ibu sudah melakukan observasi di kelas ya. Bagaimana perasaan ataupun refleksi Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan observasi itu Bu? Setelah saya melaksanakan kegiatan tersebut, saya merasa sangat senang sekali. Saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Karena saya merasa Bu, siswa-siswi itu merasa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, serta siswa juga merasa senang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Bahkan pada hari ini pun Bu, mereka masih menanyakan kepada saya, Bu, gimana Bu Farida, hari ini kita belajar seperti kemarin kan? Nah, mereka itu termotivasi Bu. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi ternyata bukan hanya Ibu yang senang, termasuk anak-anak juga senang Bu ya. Jadi mereka tuh mau Ibu mengajarnya seperti kemarin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ya, gitu ya. betul. Dari rencana yang sudah Ibu buat kemarin, pencapaian yang Ibu laksanakan di kelas itu seperti apa? Untuk pencapaiannya kurang lebih menurut saya itu sudah terlaksana 80% Bu. Oh iya, itu sangat luar biasa sekali. Nah, dari kegiatan itu, apa saja hambatan yang Ibu rasakan Bu? Untuk hambatannya, saya merasakan itu ada satu hal Bu, mungkin yang saya rasakan itu adalah saat memberikan reward. Saya ketika mereka berpresentasi di depan, itu saya merasa kurang, mereka hanya cuma tepuk tangan Bu. saja ya? Sebenarnya itu kan saya seharusnya memberikan reward tersendiri Iya, kepada mereka. Iya, itu Bu hambatan saya. Mungkin kemarin Ibu ada rasa seperti gugup ataupun apa Iya, gitu mungkin, ya, Bu. karena waktu melakukan observasi Ibu lagi diamati begitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Tidak apa-apa Bu. Jadi dari kegiatan itu ya yang sudah Ibu lakukan, kira-kira gitu kompetensi manakah yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Untuk kompetensinya yang ingin saya kembangkan lagi itu sepertinya Bu, kompetensi pedagogik, karena pengetahuan saya seperti strategi dan pendekatan saya merasa itu belum maksimal Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik ini supaya nanti bisa memberikan pelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa-siswa saya di kelas. Ya, luar biasa Ibu. Jadi ada hal-hal baru yang mungkin nanti akan Ibu kembangkan lagi agar anak itu lebih menyenangkan dalam suasana belajarnya. Nah, sekarang ini yang terakhir Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa harapan Ibu ke depannya? Gitu. Untuk harapan saya ke depannya, saya berharap bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi saya, pelajaran yang lebih menarik lagi Bu, sehingga mereka lebih senang. Kemudian saya ingin menerapkan pembelajaran tersebut minimal 1 kali dalam 1 minggu Bu, supaya mereka tidak merasa monoton dan pembelajaran itu lebih bervariatif sehingga mereka tidak merasa boring atau bosan. Iya. Gitu. Baik, pengalaman Ibu ini mungkin saya akan jadikan sebagai pengalaman saya juga
supaya juga lebih inspiratif dan mudah-mudahan kita juga dapat menerapkan di sekolah kita dengan baik, bukan hanya saat ini tapi sampai seterusnya. Jadi pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu sudah berkenan berbincang-bincang pada pagi ini, dan kegiatan pasca observasi ini adalah kegiatan terakhir dalam kegiatan observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.